Di suatu pagi, Sius dan teman-temannya mengikuti pertemuan OMK di gedung pertemuan. Untuk mempersiapkan ulang tahun kita. Ketika selesai membahas beberapa agenda, kemudian dilanjutkan dengan renungan yang dipimpin oleh suster. Dalam renungan itu, suster membawakan ayat Mazmur 121 tentang pertolongan Tuhan. Baik, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, sesuai dengan perjanjian, saya juga sudah share kepada kalian. Hari ini kita akan merenungkan bersama Mazmur 121. Baik, untuk teman-teman semua, apakah pernah membaca Mazmur 121 dan paling tidak kalian ingat sedikit isinya apa? Belum. Saya susul. Wah, ya, silakan Sius. Saya belum pernah merenungkan suster. Cuman yang saya ingat di sana itu di perikop yang ada tertulis tentang pertolongan Tuhan. Seperti itu loh, suster. Wow, ya. Itulah yang akan menjadi tema renungan kita pada sore hari ini. Jadi mungkin untuk mengawali pertemuan kita mau coba baca bersama dulu perikop Mazmur 121. Baik teman-teman, mungkin karena baru selesai kerja bakti, kalian ada yang tidak membawa kitab suci ya? Iya, suster. Kalau begitu sekarang yang bawa HP-nya boleh buka di e-Katolik Mazmur 121. Setelah renungan selesai, masing-masing OMK yang hadir pada saat itu merenungkannya dalam hidupnya masing-masing. Sebelum kita pulang, seperti biasanya kursi dikembalikan pada tempatnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Oke. Kemudian Sius pun langsung pulang ke rumah dan berbicara kepada orang tuanya. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya nak, Saya baru selesai dari pertemuan OMK nih. oh iya masuklah nak. Terima kasih ya, Bu. Permisi. Nak, Ya, Bu. tolong ambilin bapak air minum dulu nak. Ibu sedang lipat pakaian. Ya bentar. Ini Bu, airnya. Untuk Bapak. Kasih nak. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Pak minum dulu ya. Begini Bapak sama Ibu, saya rencananya mau melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Bagaimana nak menurut Bapak sama Ibu? Itu kampus apa nak? Terus kamu mau ambil jurusan apa di sana? Itu kampus pendidikan guru agama Katolik, Bu. Kalau misalnya Bapak sama Ibu mengizinkan, Abang punya cita-cita untuk menjadi guru agama Katolik. Bapak sama Ibu kan juga tahu kalau di kampung kita ini belum ada guru agama Katolik. Jadi kalau misalnya saya lulus nanti, saya bisa menjadi guru agama Katolik untuk di kampung kita ini, Bapak sama Ibu. Sini nak, Ya, Pak. Bapak dan Ibu tidak melarang kamu untuk melanjutkan cita-citamu. Apalagi cita-citamu kan baik sekali. Namun Bapak ini kan seorang petani, jadi untuk masalah biayanya Bapak nggak punya. Nak, ibu nggak punya uang untuk biaya kamu kuliah. Mungkin sekali Bapak sama Ibu nggak perlu khawatir. Saya kan sudah besar. Saya akan coba cari dana sendiri dan saya akan berusaha semampu saya untuk bisa nanti kuliah sambil kerja untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan saya jika saya diterima nanti. Baiklah nak, ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kamu supaya Tuhan melindungi kamu dan cita-citamu bisa tercapai. Iya nak, doakan saja. Semoga Bapak cepat sembuh dan bisa membantu kamu.
Baik Pak, Ibu, terima kasih atas dukungannya. Saya juga mohon doa dari Bapak sama Ibu agar Tuhan membantu saya dan Bapak sama Ibu diberikan kesehatan serta umur yang panjang biar bisa melihat kesuksesan saya nantinya. Terima kasih ya Bapak, Ibu. Setelah Sius diterima di kampus Takat Negeri Pontianak, ia pun mendapatkan tempat tinggal bersama orang yang mempunyai usaha di bidang fotokopi yang tidak jauh dari kampus. Ia pun tinggal di sana. Selain kuliah, ia juga melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, seperti membersihkan rumah dan lain sebagainya. Dek, coba lihat ke depan siapa yang datang. Kakak dan abang ini menyambut Sius dengan baik di rumah mereka. Sebab secara pribadi, Sius bisa dikatakan anak yang sangat baik, jujur, dan rajin berdoa. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak dan abang yang sebesar-besarnya karena telah bersedia menampung saya tinggal di sini. Kan kamu udah capek, silakan istirahat dulu. Baik, terima kasih ya Bang. Saya istirahat dulu Kak. Di suatu malam, ketika Sius sedang bekerja membantu tuan rumahnya mengurus fotokopi, datanglah beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi dari International Design University. Dengan pakaiannya yang seksi, yang kebetulan juga tinggal di lingkungan itu, untuk kumpul-kumpul sambil mengerjakan tugas kuliah mereka. Iya, murah aja. Aduh, udah lama sekali di sini. Pelayan, pelayan. Pelayan. Lama amat sih. Minumannya mana? Lama nih. Orange juice. Cappuccino. Komen aja deh. Bentar ya Kak ya. Lama banget sih. Hai guys. Hai. Udah lama kalian? Udah lama banget. Itu minumannya enggak pakai datang. Minumannya enggak datang dah. Enggak datang tuh tahu nih orang. Aduh, lama banget sih. Pelayan, aduh lama banget sih. Iya Kak, sebentar. Lagi ambil esnya. Esnya habis. Namanya orang miskin tuh kayak gitu. Siapa sih namanya yang pelayan? Serius Kak? Sius. Lo tuh bisa nggak sih jadi pelayan? Lama banget ya tadi. Kampungan. Namanya aja Iya kampungan. Kak, tunggu sebentar. Aku baca dulu udah ada daftar. Kakak-kakak, abang-abang, maaf ya esnya udah habis. Kafe apaan sih nih? Saja ya. Masa saja nggak ada sih? Bete ya Kak? Bete dari sejarah sini sih. Kak, tunggu sebentar. HP-nya ketinggalan. Ini nggak usah pegang-pegang. Iya. Nanti nggak pakai. Mohon maaf Kak sebelumnya. Ini pakaiannya boleh pakai yang lebih sopan lagi nggak Kak? Soalnya pakaian seperti ini bisa memicu tindakan kejahatan Kak. Kakak mungkin bisa dirampok dan lain sebagainya. Apaan sih kamu ngurusin gue? Suka-suka gue lah. Orang gue orang kaya. Nih, buat kamu orang miskin. Buat saya, cuci kamu tuh. Mira, ayo. Jangan lama-lama kita naik mobil kita, yuk. Kampus Takat Negeri Pontianak sendiri adalah kampus yang selalu menanamkan dan mendalami ilmu di bidang kekatolikan bagi calon guru agama Katolik. Selain dari mata kuliah yang bersangkutan, juga salah satunya yaitu ibadat setiap hari sebelum memulai proses perkuliahan, dan itu sangat rutin Semoga dilaksanakan. saudara-saudari sekalian
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah beberapa bulan melalui proses perkuliahan, Sius pun dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Sius juga merupakan seorang mahasiswa yang aktif di kelas, sehingga sering mendapatkan pujian dan penilaian khusus di mata dosen. Suatu ketika, waktu mata kuliah multikultur, dosen mengadakan diskusi bersama dengan topik manusia dan kebudayaan. Diskusi pun dimulai ketika dosen memasuki kelas dan mengajar. Bisa menjawab, silakan angkat tangan dan sebut namanya. Saya Bu, Baik, silakan. perkenalkan nama saya Sius. Menurut saya memang seperti yang Ibu sampaikan, manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena dari lahir manusia adalah makhluk yang berbudaya. Oleh sebab itu, budaya dengan manusia itu sendiri sangat tidak bisa dipisahkan. Bu. Baik, jawabannya sangat betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Sius tadi, memang manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oh ya, sedang mengingatkan, kita ini ada diundang dari kampus lain untuk lomba masuk. Silakan berpartisipasi. Sorry Bu. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama kami di acara Beta Mau Jumpa dalam tema Merajut Perdamaian di Indonesia. Oke, pada hari ini perlombaan yang diadakan yaitu Lomba Mazmur. Memperkenalkan peserta kita hari ini. Nomor 1 dari Universitas Kudus Cia. Nomor undian 4 dari Stakat Negeri Pontianak. Selanjutnya, peserta terakhir hari ini dengan nomor undian 5 dari Universitas Kateki Pontianak. Kita hari ini ada Suster Yeni. Ada Mae Setina, pemenang Mazmur Nasional. Selanjutnya ada Pak Aksermus, pemenang Mazmur Internasional. Langsung saja, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 1. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Selanjutnya nomor undian 2. Tuhan, siapa dia di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Jangan lagi bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Orang miskin bangun. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku. Langsung saja, juara 3 Lomba Mazmur antar mahasiswi dan mahasiswa Katolik antar universitas yang diadakan di International Design University
maju. Juara 2 dengan nomor undian 3 atas nama saudari Safarina Anggun dipersilakan maju ke depan. Juara 1 dengan nomor undian 4 atas nama saudara Sius. Abah, kok saya bisa kalah oleh anak kampung? Padahal suara saya sangat bagus. Tak terima saya. Aduh, Sius lagi yang jadi idola. Kalian terima gak sih? Iya nih, Aku juga gak terima. Sok banget tuh orang. suaranya juga nggak bagus-bagus banget, padahal jelek sekali suara. Gimana kalau kita cari cara untuk menjaga Ya saya setuju. Iya. Biar dia tahu siapa dirinya bahwa dia itu bukan anak miskin. Tidak berarti ya bagi komisi ya. Aku tunggu sini ya. Siapa di dalam? Saya Sius. Sius, ayo cepat. Ngapain kamu di dalam? Ya, sebentar. Saya sudah kebelat. Setelah Sius keluar, mereka pun mulai bertindak dan melakukan perbuatan yang tidak wajar kepadanya. Jalan tuh lihat dong. Kan jadi kotor tapi aku bersihkan. Ya kak, saya minta maaf ya kak. Saya minta maaf. Maaf, kayak agak kayak ih nggak sih ya? Iya, ada apa nih? Kok udah bersihin kaki kamu? Nggak tahu orang kamu. Yuk. Tahu nggak ada Sius di dalam? Oh, si Sius yang kemarin itu. Iya. Kalian mau beli? Iya, kalian mau beli aja. Ayo, ikut aja, yuk. Kalian dulu masuk ya. Iya. Lo. Mau diapain dia? Jangan mandi deh sana, rasa bau. Saya salah apa sama kalian? Banyak salah kamu. Lo kan ada salah apa? Iya. Jadi anak harus tahu diri dong. Gak usah sok kamu di sini. Ngapain negur-negur kami kemarin, hah? Kamu Apa maksudnya? level sama kami, tau gak? Lo tuh Orang kampung, orang miskin. orang kampung miskin. Ngaca. Saya minta maaf. Gak perlu minta maaf. Saya minta maaf karena telah menegur kalian. Saya salah. Iya, makanya gak usah sok suci, sok kudus lagi. Kamu siapa? So-soan banget sih negur-negur. Sok berjamaah. Tau gak? Lihat, apa kamu tuh? Gak usah nunduk, lihat ini. Ketika itu, Sius sedang dibully di toilet. Ternyata tanpa disangka, beberapa orang lagi dari si jahat membuka tas kuliahnya Sius. Ketika teman-temannya sedang tidak ada di ruangan itu mencari Sius. Si jahat pun menemukan flashdisk Sius yang berisikan materi skripsi serta makalah yang sudah di-print. Mereka berniat untuk mengambil flashdisk itu dan mengoyakkan makalah tersebut. Setelah selesai melakukan tindakan tersebut, mereka pun langsung pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Nggak tahu lah ya. Oh iya, Sius, ayo kita bantu. Dia tahu saya jangan Sius. Itu kalian kayak Sius, Kamu kenapa? Pasti mereka yang ngelakuin ini nggak punya hati lagi. Mereka udah nggak punya hati nurani. Ayo, Sius. Ketika Sius memasuki kelas bersama teman-temannya,
Sius pun melihat hal tersebut dengan sangat sedih dan terkejut. Ia pun berkata, Ya ampun, ini skripsiku kah? Iya. Astaga Tuhan, kenapa skripsiku seperti ini? Cobaan apa lagi yang kau berikan Tuhan? Sabar ya, Sus. Ini yang melakukannya hatinya bukan manusia lagi. Kita udah gak punya hati nurani, tau gak? Sudah, jangan bicara seperti itu. Nanti aku akan mencoba membuatnya lagi dan mudah-mudahan lebihnya masih ada. Semangat ya, Sius. Jika kamu perlu bantuan kami siap membantu. Terima kasih. ketika itu, raut wajah Sius berubah saat ia tidak menemukan flash disknya, dan ia pun bertanya kepada orang-orang yang berada di situ. Kok flash disk aku nggak ada ya? Aduh, tidak ada kok. Mungkin ketinggalan di rumah atau kamu lupa? Tidak. Saya yang menaruhnya tadi pagi di sini. Saya yang bawanya. Dan saya ingat saya menaruhnya di dalam tas ini. Coba kamu lihat lagi. Coba lihat kembali. Ada yang pinjam mungkin, Sius. Mungkin bisa jadi. Teman-teman, ada yang pinjam flash disk Sius nggak? Kembalikan dong, kasihan nih Sius. Nggak ada. Ketika pulang dari kampus, salah seorang si jahat yang mencuri flash disk Sius dihadang oleh penjahat lain yang ingin merampok sepeda motornya dan barang berharga miliknya. Begal. Gerakan barang harganya. Ngomong kita mati enggak? Tepat sekali pada kejadian itu, Sius melintasi jalan tersebut, dan Sius melihat kejadian itu di sana, sehingga Sius segera datang untuk menolong temannya, walaupun sering berbuat jahat kepadanya. Dosa itu perbuatan jahat. Pertolonganku dalam nama Tuhan yang menjadikan lagi dari Sius, hati-hati Sius. Ada bendera. Masalahnya motor kamu gimana? Siapa sama kalian? Sama aku pasti ada keluarga saya. Siapa bos? Masih ada dalam hidupan, Bang. Kasih tahu siapa bos kalian? Elizabeth namanya, Bang. Elizabeth ya. Ampuni saya, Bang. Ampun, Bang. Kalian akan kena laporkan ke polisi. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Lepaskan saya, Bang. Lepaskan saya, Bang. Ini memang tempatnya orang penjahat. Makasih banyak ya Sius. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Baik kalau gitu, mari kita pulang sama-sama saja. Mari, biar kita bisa selamat. Sius, kamu di mana sih, Nak? Ada apa nih, Nak? Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Amin. Halo, Nak. Nak. Siapa? Ibu? Ini ibu? Ibu kenapa? Bapak kamu, Nak. Ada apa dengan bapak? Bapak kamu udah meninggal. Setelah mendengar kabar tersebut, Sius pun tampak seperti orang stres. Selain dari yang baru saja ia alami, timbul lagi masalah baru yang sangat menyiksa luka batin baginya, yaitu kehilangan orang yang ia cintai. Saat itu, Sius tidak bisa pulang karena keterbatasan biaya untuk pulang, memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah ayahnya. Itu menjadi suatu tekanan batin yang sangat luar biasa baginya, sehingga ia merasa tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kuliahnya. Namun Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu, Sius tetap ingin menyelesaikan kuliahnya dan membuktikan kepada almarhum ayahnya bahwa dia bisa. Sius pun tiada henti berdoa, berseru, dan memohon kepada Tuhan agar diberi kemudahan untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ia hadapi. Orang yang hamba sayang telah pergi meninggalkan hamba. Berkatilah ayah hamba Tuhan. Terimalah ia di sisi. Pertolonganku dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kuatkanlah hamba ya Tuhan, kuatkanlah hamba. Yang bagus tadi Ilok. Sius, ini kami datang ke sini untuk kembalikan flash disk sebagai ucapan terima kasih kami kepada kamu karena telah membantu teman kami kemarin yang kerampokan. Jadi kami kembalikan flash disknya kamu, dan kami juga kesini mau minta maaf. Kami semua kami harap kamu bisa memaafkan kami semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mengembalikan flash disk ini. Jujur, Berkat skripsi saya belum kebaikan selesai, dan kesabaran tapi terima kasih Sius, sudah mengembalikan flash akhirnya disknya. si jahat pun Jadi saya mengembalikan bisa flash menyelesaikannya. disknya. Dan Sius saya juga pun minta bisa maaf juga menyelesaikan kepada teman-teman skripsinya. sekalian. Ketika sudah tiba pada Perkataan saya waktunya, yang mungkin Sius pun menjalankan sidang skripsi. untuk yang Saat sidang selesai dilaksanakan, akhirnya tibalah saatnya dosen untuk menyatakan keputusan atas hasil sidang tersebut. Selamat kepada mahasiswa kami yang bernama Sius yang pada hari ini telah menyelesaikan sidang skripsinya dengan nilai yang sangat memuaskan. Semangat perjuangan yang sungguh luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan. terima kasih Bu. Selamat ya Sius. Terima kasih Bu. Selamat ya nak, kami para dosen sangat bangga dan menghargai semangat perjuanganmu. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.
Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Sius sebagai lulusan terbaik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada Sius waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah mengajar dan mendidik saya, serta dengan ketulusan hati Anda, saya berhasil untuk mencapai kesuksesan ini. Berhasil. Terima kasih. Apa yang membuat kamu yakin bahwa Tuhan hadir dan berkarya atas keberhasilan yang kamu peroleh? Baik. Dan Sius, bisakah kamu memberikan motivasi untuk teman-teman kamu yang hadir di sini? Baik, Bu. Di sini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar berkarya di dalam hidup saya. Sekaligus untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang hadir di sini, saya ingin menekankan dan saya berpegang teguh kepada Mazmur. Dalam ayat Mazmur 121 yang dimana itu sangat memberikan kekuatan kepada saya. Saya masih ingat di mana suster pada saat itu memberikan renungan kepada kami waktu pertemuan OMK bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu tidak pernah bosan untuk membantu umat-umatnya yang berusaha. Tuhan akan selalu bekerja di dalam hidupnya. Oleh karena itulah saya yakin bahwa pertolongan di dalam nama Tuhan itu sungguh luar biasa bagi hidup saya. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Hadapi semua tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup kita, karena di mana ada ujian, disitulah membuat seorang siswa bisa naik kelas. Yang dimana ingin disampaikan bahwa suatu ujian akan membuat iman kita semakin kuat dan kita semakin tinggi. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin dekat juga lah cobaan atau tantangan yang kita hadapi. Belajarlah dari pohon yang tinggi. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin banyaklah angin yang menerpanya. Namun bagaimana caranya dia tetap bertahan dalam terpaan angin itu? Disitulah kita bekerja di dalam iman. 3 action.